Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya siswa-siswi kelas 10? Nah, hari ini kita masuk pada pertemuan kedua, khususnya pada pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum melihat video ini, pastikan kalian sudah mencuci tangan dengan sabun. Dan jangan lupa ketika kalian keluar rumah, pakailah masker. Hari ini pada pertemuan kedua kita akan membahas materi tentang kemuliaan diri. Apa saja itu materi dari kemuliaan diri? Di materi pengendalian diri ini itu ada 3. Ya, yang pertama itu ada mujahadah nafs atau pengendalian diri. Apa itu pengendalian diri? Pengendalian diri yaitu perilaku dan upaya untuk tetap berada dalam setiap kebaikan dan terhindar dari sifat-sifat yang dapat membinasakan dirinya. Ya, sampai sini bisa paham ya. Penjelasan selanjutnya kalian bisa baca sendiri. Jadi mujahadah nafs atau pengendalian diri yaitu dari salah satu akhlak mulia. Misal HP kalian, HP canggih kalian itu dirusakkan sama kawan kalian. Tentu ketika HP kalian situ dirusakkan, maka timbullah rasa amarah emosi. Kemudian kalian memarahi kawan kalian, memarahi teman kalian. Tetapi di situ ketika kalian bisa mengendalikan diri kalian, maka apa yang kalian lakukan? Maka banyaklah mengingat kepada Allah. Karena apa? Ketika HP itu rusak, maka seharusnya kita berpikir, apa yang sebabnya HP itu rusak? Bukan salah. Jadi Allah itu memberikan teguran kepada kita itu melalui teman kita. Itu konsepnya yang harus kita pahami, sehingga kita diharapkan itu bisa mengendalikan diri kita dari setiap masalah-masalah yang akan kita terima. Sampai sini paham ya tentang pengendalian diri. Saya harap kita juga bisa dapat mengendalikan diri kita sebaik mungkin. Kemudian yang kedua yaitu prasangka baik atau husnuzon. Akhlak mulia yang berikutnya yaitu husnuzon. Kenapa kita diperintahkan untuk husnuzon? Setiap apapun yang kita alami, kita wajib namanya husnuzon. Bahkan ketika kita mengalami kesulitan, kita mengalami musibah, kita harus husnuzon. Husnuzon kepada siapa? Husnuzon kepada Allah, husnuzon kepada sesama manusia, dan lain sebagainya. Kalau ada musibah ataupun yang menimpa diri kita, itu kita wajib husnuzon juga gitu loh. Jadi bukan hanya kita husnuzon kepada orang lain, kita harus husnuzon kepada diri kita. Maksud di sini yaitu husnuzon itu cara kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan lebih menyadarkan kita akan kesalahan-kesalahan yang ada dalam diri kita. Oke, husnuzon itu yang saya jelaskan tadi yaitu berprasangka baik. Husnu itu artinya baik dan zon itu artinya prasangka. Jadi prasangka yang baik. Lawan katanya yaitu su'uzon, prasangka buruk. Husnuzon dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu husnuzon kepada Allah, husnuzon kepada diri sendiri, dan husnuzon kepada orang lain. Yang ketiga yaitu memahami makna persaudaraan atau ukhuwah. Ukhuwah itu artinya persaudaraan. Paham ya? Jadi kalau kita dengar ukhuwah Islamiyah, persaudaraan orang Islam. Jadi persaudaraan atau ukhuwah dalam Islam itu dimaksudkan bukan hanya hubungan kekerabatan karena faktor keturunan, tetapi yang dimaksud adalah persaudaraan yang diikat oleh tali akidah atau sesama muslim bisa jadi, dan persaudaraan karena fungsi kemanusiaan. Persaudaraan ini telah dicontohkan Rasulullah SAW dengan mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor, serta menjalin hubungan dengan suku yang tidak seiman dan melakukan kerjasama yang baik di antara mereka. Jadi ukhuwah ini yaitu persaudaraan. Kita boleh bersaudara dengan yang non-muslim, tidak dilarang. Kita boleh bersaudara dengan yang lain agama, itu tidak dilarang. Ada yang kita sebut dengan toleransi. Toleransi akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Ukhuwah itu persaudaraan. Kita harus bahu-membahu, tolong-menolong, apalagi kita hidup di Indonesia. Banyak suku yang terdapat
di Indonesia ini, mulai dari suku Batak, Aceh, Minang, dan lain sebagainya. Kenapa bisa terjalin damai di negeri ini? Karena ada persaudaraan. Apalagi kita, manusia itu adalah makhluk sosial. Artinya kita tidak menutup kemungkinan kita berpapasan dengan orang lain, kita berbicara dengan orang lain. Misal, kalian di dalam satu keluarga, ketika ada tamu itu kalian diam-diam aja. Cuman bilang, nah itu tidak mungkin ya. Jadi tidak mungkin hanya diam-diaman saja. Artinya kita, marilah sama-sama kita semua ini bersaudara, saling rangkul-merangkul, tidak ada rasis, ya, tidak ada rasis sama sekali, tidak ada perbedaan orang Aceh, orang Batak, orang Minang dan lain sebagainya. Itu tidak ada. Marilah kita jauhkan bersama-sama yang namanya sifat rasis. Sifat rasis itu apa? Rasis itu kadang menyudutkan suatu suku, suatu adat dan lain sebagainya. Jadi marilah kita hindarkan hal ini. Marilah kita timbulkan sifat ukhuwah ini dalam diri kita. Artinya semua kita ini bersaudara, dan ingat, semua status kita itu sama. Yang membedakan apa? Amal ibadahnya. Paham ya? Yang pertama tadi ada mujahadah nafs, yang kedua ada husnuzon, dan yang ketiga ini ada ukhuwah atau persaudaraan. Dalilnya yaitu, artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah di antara kamu yang mengunjing itu, atau mengunjing di sini yaitu menggosip ya, sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Jadi ibaratkan orang yang membicarakan saudaranya sendiri, orang yang menggosip di keluarganya sendiri, itu ibarat memakan daging saudaranya yang sudah mati, atau bisa kita sebut dengan bangkai. Seperti itu. Hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Untuk tugas, saya akan sampaikan di Google Classroom. Kemudian, jika ada pertanyaan, kalian juga bisa tanyakan di forum Google Classroom. Demikian pertemuan kedua pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.